cara menangkap duyul dan juga penangkalnya. Di desa saya akhir-akhir ini banyak orang yang kehilangan uang secara gaib, secara misterius. Mungkin di tempat Anda ataupun diri Anda juga mengalami kejadian ini. Ini disebabkan oleh salah satu pesugihan yang menggunakan tuyul. Kita akan langsung bagaimana cara untuk menangkalnya, cara untuk mengeksekusinya, sehingga yang memiliki pesugihan ini akan kapok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur Simo, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Bang Simo, dan tentunya masih di channel Simo SDSM. Di dalam kesempatan kali ini, saya Bang Simo kembali akan menjelaskan bagaimana cara untuk menangkap tuyul dan juga bagaimana penangkalnya yang ampuh, bukan abal-abal, dan terbukti bisa untuk menangkal. Memang ketika kita menyimpan uang di dalam celengan itu sering menjadi target tuyul. Ketika kita menyimpan banyak uang di lemari itu juga menjadi target tuyul. Orang yang memiliki pesugihan tuyul memang sangat meresahkan. Namun, kasusnya berbeda ketika Anda itu tahu bagaimana untuk menangkalnya ataupun tahu cara untuk menangkapnya, maka Anda bisa membuat pelaku pesugihan itu menjadi kapok. Anda akan memberi pelajaran langsung kepadanya. Ketika Anda mengetahui caranya, kenapa tidak dicoba? Masalah berhasil atau tidak, urusan belakangan. Yang penting dicoba dulu. Karena kasus ini sangat meresahkan masyarakat. Ini juga berlaku untuk menangkal jenis pesugihan yang lainnya yang membuat uang di dalam rumah Anda itu lenyap, hilang secara gaib, secara misterius. Langsung saja caranya akan saya jelaskan, ijazahkan kepada sedulur Simo dimanapun Anda berada. Namun seperti biasa, sebelum saya ijazahkan, terlebih dahulu bagi kawan semuanya yang kebetulan singgah di channel ini dan kebetulan belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Baiklah, langsung saja untuk ijazah beserta ilmunya. Pertama kita akan membuka, mengkaji bagaimana sebenarnya tuyul kenapa bisa mencuri uang Anda. Jadi ketika tuyul itu mencuri uang Anda, itu masuknya juga lewat pintu rumah Anda. Baik itu pintu rumah depan ataupun belakang. Tidak tembus tembok ataupun papan, tidak seperti itu. Dan ketika tuyul ingin mengambil uang Anda, misal Anda taruhnya di bawah bantal, ataupun di lemari, dia juga akan membuka lemari tersebut secara nyata, secara kasat mata. Bagaimana cara dia mengambil? Jadi dia harus membentuk ataupun dia harus membuat diri dia itu padat, sehingga ketika dia itu padat, dia akan mampu untuk mengambil benda dalam bentuk fisik. Kalau dalam bentuk energi, dia tidak akan pernah bisa mampu untuk mengambilnya. Sehingga ada antisipasi yang paling efektif penangkalnya ketika Anda ingin bagaimana supaya uang Anda aman. Pertama, Anda akan mencari pohon yang terkena sambaran petir. Anda cukup ambil sejengkal dan Anda taruhlah. Ketika ujungnya, rantainya mengarah ke atas, ini juga ketika Anda memakunya, ditaruh di pintu juga diarahkan ke atas. Jadi seperti ini, Anda tempel seperti ini. Begitu juga di pintu setiap rumah Anda. Jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik itu beda hasilnya nanti. Jadi justru akan mengundang bentuk-bentuk pesugihan yang lain itu masuk rumah Anda. Itu penangkal yang efektif.
1000 macam cara saya gunakan, namun cara ini yang paling efektif saya dapatkan dari salah satu kawan saya yang ada di Madura, yang memang cukup dekat dengan saya. Itu cara pertama. Ketika Anda kesulitan bagaimana menentukan ataupun mencari, ketika saya kesulitan mencari benda tersebut, ada cara lain, yaitu dengan Anda menaruh uang Anda di tempat Anda tidur. Karena tuyul itu beraksinya biasanya malam hari. Jadi ketika dia ingin mengambil, dia harus memadatkan tubuh dia. Dan Anda akan mampu melihatnya. Dan ketika dia mendekat, secara sadar Anda akan terbangun. Kenapa bisa terbangun? Karena Anda secara langsung akan merasakan pergesekan energi gaib. Sehingga secara naluri itu akan bangun dengan sendirinya. Karena itu yang saya alami. Dan beberapa kawan saya juga menceritakan seperti itu. Ketika menaruh uang di lemari ataupun di tempat dia tidur. Anda cukup menaruh uang Anda itu di tempat Anda tidur, itu bagian atas. Karena dia ketika mengambil harus memadatkan tubuh dia. Jadi ketika dia akan mengambil, Anda akan mengetahuinya. Anda boleh mencobanya sendiri ketika Anda sering kehilangan uang secara gaib. Itu cara yang efektif yang kedua. Simpan uang di tempat Anda tidur. Ingat, di tempat Anda tidur sulit dijangkau olehnya. Ketika dia mengambil harus melewati Anda. Kan dia harus melewati Anda ketika Anda menaruhnya di atas tempat Anda tidur, di atas kepala maksudnya. Itu cara yang efektif. Lalu bagaimana cara untuk menangkap tuyul? Apakah memang bisa ditangkap? Bisa. Jin itu bisa ditangkap. Asalkan jin tersebut itu merubah dirinya dalam bentuk secara padat. Dia energi yang memadat. Sehingga ketika di situ Anda menghadapi situasi itu dan Anda ingin menangkapnya, memang kita membutuhkan satu energi doa tertentu supaya kita tidak kalah dalam gesekan energinya. Jadi bisa dipegang, nyata bisa dipegang. Namun ketika situasi kondisinya itu tidak cepat, maka dia akan langsung menghilang. Karena ketika kalah, bangsa gaib itu pasti akan langsung kabur. Tidak bisa berhadapan. Karena dia sangat lemah ketika wujudnya itu dalam bentuk energi yang memadat. Ingat, dalam bentuk energi yang sangat padat. Karena dibutuhkan energi yang padat sehingga dia bisa mengambil bentuk uang tersebut yang bentuknya secara fisik. Jadi, Anda cukup langsung menyambar saja, dan ketika Anda menggunakan doa-doa tertentu dan memang kebetulan dulu itu kalah, maka dia akan wujud. Apa wujudnya seperti dulu itu? Enggak, bukan seperti itu. Dia akan berwujud bisa menyerupai kayak benda, batu, ataupun bentuk kayu yang mirip bentuk dia dan lain sebagainya. Karena alamnya sudah berbeda. Kenapa bisa berbentuk seperti itu? Karena gesekan. Jadi perwujudan dari hal yang tidak nyata ataupun bentuk gaibnya itu dibutuhkan satu benda material fisik, sehingga apa saja yang di situ wujud yaitu bentuk dunia. Jadi bisa Anda menyambar seperti ini, terus tiba-tiba kayak benda jatuh di situ, itu bentuknya. Karena dia akan menempati. Jadi sebenarnya itu ada tempatnya di alam sana. Jadi ingat, setiap makhluk itu punya tempat. Tak terkecuali Anda memiliki tempat rumah. Burung juga memiliki tempat. Kemanapun dia pergi, pasti dia akan kembali ke rumahnya. Jadi ketika Anda ambil rumahnya, maka Anda juga berhasil menangkap tuyulnya. Walaupun secara fisiknya ya nggak seperti yang kamu lihat ketika dia mewujudkan diri tadi. Jadi dalam bentuk benda, yaitu tapi di situ energinya, tempatnya di situ. Namun tidak bisa dilihat secara seperti tadi Anda memandang tuyul tadi. Jadi seperti itulah pengkajian bagaimana cara untuk menangkap, bukan dimasukkan ke botol terus mana tidak ada seperti bentuk. Kalau asap kan masih bentuk energi, nggak bisa ditangkap seperti itu. Dalam bentuk fisik baru bisa. Itu sebenarnya adalah rumahnya yang terbawa. Pasti ketika dia kalah, rumahnya itu, jadi dia akan ikut ketarik ke dimensi kita, sehingga wujud seperti itu. Namun ketika Anda sudah mendapatkan itu, buat apa?
Jadi itu sebagai uji coba saja ketika Anda penasaran, siapa tahu diri Anda itu mengalami situasi yang pernah saya alami. Namun situasi yang pernah saya hadapi memang di situ saya tidak berniat untuk menangkap. Jadi pernah beradu pandangan. Jadi kekuatan gaib dari jin biasanya itu letaknya di mata. Dan di situ ada sedikit pertarungan, ya ada dorongan energi yang cukup kuat sehingga di situ dia langsung kabur. Itu pengalaman 2 kali lah, dan beberapa kali saya juga menceritakan bagaimana kasus di mana menghadapi situasi ketika tanpa sengaja melihat tuyul itu menampakkan dirinya dan pastinya ketika ingin mengambil uang. Jadi tidak usah panjang lebar, disitulah penjelasan bagaimana cara untuk menangkap tuyul dan bagaimana cara untuk penangkalnya. Yang penting penangkalnya. Mengenai cerita yang saya bawakan ini, Anda boleh percaya, boleh tidak. Karena biasanya kalau tidak mengalami, biasanya memang tidak percaya. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk sedulur Simo dimanapun Anda berada. Dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari pengetahuan ini, silahkan sedulur Simo bisa tinggalkan komentar. Semoga berkah manfaat ilmiah di batang tubuh sedulur. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.